Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, pada kali ini saya mengundang dua orang guru inspiratif. Mereka adalah yang pertama Ibu Normalia Eka Pratiwi. Dia adalah guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangsai Kendal dan memiliki praktik baik video membaca Big Book, mudahkan prediksi cerita. Kemudian yang kedua adalah Ibu Siti Muslimah. Dia adalah guru Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto Brangsong Kendal yang memiliki praktik baik biji-bijian, mudahkan memahami konsep nilai tempat. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Pak Asep. Ibu Siti Muslimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Ya, baik, saya ke Ibu Lia terlebih dahulu, Ibu. Ya, Ibu mempunyai praktek baik dengan tajuk video membaca Big Book, mudahkan prediksi cerita. Ibu bisa dijelaskan secara ringkas, Ibu, apa ini isinya? Baik, Pak Asep. Jadi video membaca Big Book itu saya buat karena di masa pandemi ini literasi itu kan sebenarnya dari Pak Mas Menteri saja sudah menghimbau bahwa literasi itu harus digalakkan kan di masa pandemi. Tetapi kendalanya di lapangan itu banyak yang literasi justru menurun karena kebanyakan orang tua itu tidak punya buku cerita gitu ya. Betul. Nah kalau kelas atas mungkin bisalah dengan menggunakan yang lain. Tapi kalau untuk kelas awal itu kan akan susah kalau tidak dibimbing dengan gurunya maupun dengan orang tuanya. Makanya saya punya inisiatif untuk membuat video membaca bersama dengan menggunakan Big Book. Jadi saya membuat video membaca Big Book, jadi di situ tetap mengikuti sesuai dengan aturan membaca Big Book. Jadi kayak karena yang saya itu kan fokus prediksi, jadi dimulai dari anak-anak memprediksi judul bukunya dengan mengamati gambar terlebih dahulu. Jadi walaupun banyak yang monolognya, saya tetap monolog, tapi tetap anak itu dengan didampingi oleh orang tua. Jadi ada anak juga memprediksi apa. Ibu, secara teknis ini bentuknya seperti apa, membuatnya seperti apa, bagaimana Ibu? Ya, jadi membuatnya saya minta ada yang memvideo saya membaca dengan membawa Big Book atau saya tampilkan Big Book-nya. Jadi boleh. Kalau ada nggak masalah Bu ya. Ya, awalnya dulu saya sempat live streaming di Kendal, ada Kendal Pintar Berbagi menggunakan Big Book. Tetapi setelah itu sepertinya kurang itu, saya akhirnya membuat video. Saya membaca Big Book ini dengan tujuan yaitu supaya anak-anak kelas awal tidak hanya siswa saya saja, tapi untuk semuanya. Makanya saya record saya upload di YouTube, saya share ke media sosial gitu. Nah, jadi setelah nanti dalam prosesnya itu kan ini ditutup judulnya. Nanti memprediksi dari gambar. Betul. Nah, dari gambar ini anak akan tahu memprediksi apa judulnya. Setelah tahu judulnya, itu anak-anak akan memprediksi apa ceritanya. Sebelum sampai dibaca, anak itu sudah menulis dulu di buku tulisnya. Memprediksi apa saja cerita kalau berdasarkan judul ini. Betul. Berarti teknisnya ini Ibu membacakan, kemudian merekam dengan menutup judul buku itu, Bu? Iya, betul sekali. Saya membacakan perlahan-lahan sampai sekitar 10 menitan lah. Jadi satu persatu gini dengan memperlihatkan di kamera seperti ini, saya bacakan gitu. Sambil memperlihatkan gambarnya. Ini perbedaan antara siswa membaca sendiri dengan dibacakan seperti ini, menurut Ibu apa Bu kelebihannya Bu?
Akhirnya kalau dibacakan itu anak itu kan punya kemampuan yang berbeda ya. Ada yang suka membaca apalagi kelas awal. Ada juga yang belum bisa membaca, Pak Asep. Jadi dengan dibacakan untuk kelas awal itu sangat membantu anak sekali yang belum bisa membaca. Atau yang sudah bisa membaca justru semakin senang karena melihat bukunya yang banyak gambar, ya, ditambah dengan audionya, gitu. Jadi lebih itu menarik sih kalau dibacakan, terutama untuk anak-anak kelas awal. Karena ini sistemnya saya sudah membaca bersama. Jadi saya minta juga di video, ayo anak-anak ikut membaca. Jadi iya. Itu sambil diperlihatkan teksnya ya Bu ya? Iya betul, sambil diperlihatkan teksnya terlebih dahulu gitu. Betul. Ibu, ini dilakukan sejak apa nih Bu? Ini saya buat sekitar bulan awal tahun, ini sih awal tahun bulan apa ya, Februari April gitu saya buat. 2021 awalnya ya, awalnya itu di live streaming tapi bentuknya tidak saya membaca gini, jadi di PowerPoint gitu, tapi kok kurang maksimal. Saya coba untuk saya membuat videonya, jadi di video saat membaca proses-prosesnya di video. Apakah ini salah satu solusi membangun literasi di masa pandemi, atau setelah pandemi pun ini berlaku juga Bu? Setelah pandemi bisa berlaku. Jadi karena gini, Big Book itu tidak semuanya sekolah memiliki, Pak Asep. Oh gitu. Ya, terutama untuk di Kendal itu yang memiliki buku besar ini atau Big Book ini hanya yang sekolah mitra dari Sanoto Foundation. Oh. Luar biasa. Ya, yang kan mitra itu tidak punya buku. Tidak punya ya Bu ya? Nah, paling tidak dengan adanya ada misalnya saya membacakan bersama Big Book ini, tidak hanya sekolah mitra saja yang mengenal Big Book, tetapi juga sekolah-sekolah yang lain. Jadi bermanfaatlah untuk yang lain. Jadi setelah pandemi pun masih bisa. Gitu. Kalau Big Book itu kategorinya untuk kelas berapa saja Bu? Kelas awal ya, kelas 1, 2. Kelas 1, 2. Untuk kelas awal. Karena sebenarnya ada jenjang-jenjangnya, Pak Asep. Jadi untuk A, B, C, yang F ini mungkin untuk bisa kelas 3, kelas 4 masih bisa. Jadi memang ada jenjangnya. Kebetulan yang kemarin saya baca adalah untuk jenjang C. Jadi ini memang untuk kelas 2, kelas 1 itu yang memang kata-katanya masih sedikit, belum banyak, tanda bacanya juga belum banyak. Ibu, respon orang tua, kemudian respon siswa, ini kan hal yang baru ya. Dalam pandangan Ibu ketika melihat respon mereka, siswa maupun orang tua, kira-kira persepsi Ibu seperti apa mereka ini? Senang Pak Asep. Jadi tidak hanya wali murid dari SD saya saja, banyak yang dari saat misalnya saya mengupload itu banyak yang WA ya. Bahkan ini kemarin Pak Asep, saya sempat di WA oleh orang yang artinya di DM di Instagram. Nah, yang tidak dikenal ternyata dia adalah mahasiswa PGSD yang tertarik dengan Big Book ini. Ya, karena melihat di YouTube dan juga di media sosial saya tentang saya membaca Big Book ini, artinya mereka ingin menjadikan membaca bersama Big Book ini menjadi skripsi. Nah, saya dijadikan itu. Oh, diteliti jadi skripsi ya, penelitian ya Bu ya? Betul. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk wali murid saya saja, tetapi juga untuk yang untuk lain. Semuanya ya Bu ya? Ya, untuk semuanya. Gitu. Baik, Ibu Lia, terima kasih. Ini ide yang sangat cemerlang. Ibu membuat video membaca Big Book dan ternyata hasilnya luar biasa. Kepada siswa sangat mudah untuk belajar membaca, orang tua juga merasa terbantu, dan ternyata dari sisi lain ada pihak-pihak yang melakukan penelitian untuk tugas akhir mereka. Semoga saja nanti tidak hanya di fokus prediksi saja Pak Asep, karena ini saya baru membuat yang fokus prediksi. Mungkin nanti akan saya buat lagi yang fokus pemahaman atau tanda baca atau yang lain. Iya, kami tunggu karya-karya Ibu berikutnya. Ini sudah luar biasa. Iya, baik. Terima kasih Ibu Lia. Semoga sukses selalu Ibu dan tumbuhkan kreativitas terus-menerus untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita semua.
Saya geser betul ke Ibu Siti Muslimah. Ibu Siti Muslimah memiliki praktik baik tentang biji-bijian, mudahkan memahami konsep nilai tempat. Waduh, saya belum kebayang ini Bu. Seperti apa ini Bu, biji-bijian yang bisa memahami konsep nilai tempat ini Bu? Monggo Ibu. Ini untuk konsep biji-bijian ini terinspirasi baru-baru ini sih Bapak sebetulnya. Di sekolah kami itu sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dan untuk karena jumlah anaknya yang banyak, maka dalam seminggu itu dibagi 3 kelompok. Ketika di kelompok 1 itu saya menerangkan nilai tempat, saya menggunakan metode yang konvensional seperti itu. Ternyata anak-anak itu kurang memahami. Kemudian saya setelah saya menerangkan, anak-anak mengerjakan, ternyata banyak yang tidak paham. Begitu setelah pembelajaran saya melakukan refleksi, apa ya yang harus saya gunakan. Saya berarti perlu media gitu ya, sehingga anak-anak itu bisa memahami nilai konsep puluhan dan satuan seperti itu. Karena sejauh ini anak-anak belajar di rumah itu ada yang sudah bisa membaca dan belum, apalagi untuk memahami tulisan puluhan atau satuan, bahkan konsep puluhan satuan itu kayaknya masih di awang-awang seperti itu. Nah, jadi saya berpikir ini berarti perlu sesuatu yang nyata di hadapan mata, sesuatu yang konkret gitu ya. Jadi saya membuka-buka beberapa teori, salah satunya di teori Piaget itu ya, yang perkembangan kognitif anak. Ternyata ya memang betul anak itu memang butuh sesuatu yang konkret gitu. Jadi saya memilih benda apa ya yang ada di sekitar anak dan itu murah, mudah didapat, melihat kondisi background sekitar sekolah kami yang istilahnya bukan standar orang menengah ke atas begitu. Akhirnya saya memilih biji-bijian Bapak. Biji-bijian dalam artian di situ daerah pedesaan di Desa Purwokerto itu daerah pedesaan. Pasti orang tua atau bahkan kakek mereka itu menanam kayak jagung, kacang tanah itu ada di sekitar mereka begitu. Kemudian dengan tempatnya begitu. Akhirnya saya cari yang murah dan gratis itu gelas bekas air mineral itu yang kemudian ditulisi masing-masing gelas itu dengan kertas puluhan dan satuan gitu. Kemudian sebelum saya share ke anak, saya praktekkan dulu di rumah begitu. Kemudian saya praktekkan, ternyata bisa diterapkan ke anak. Kemudian saya share di grup kepada orang tua untuk yang grup besoknya. Anak-anak diminta membawa media kacang, jagung, kemudian ada isi labu, kemudian gelas bekas mineral dan diberi tulisan seperti itu. Besoknya saya praktekkan, anak-anak semuanya membawa dan anak-anak sangat antusias begitu dengan praktek seperti itu. Tahapan awalnya saya jelaskan dulu konsepnya secara ceramah begitu dulu, kemudian saya tunjukkan ke anak ini gelas untuk satuan diisi jagung misalnya gitu, ini gelas puluhan diisi kacang begitu. Jadi semuanya serba ditunjukkan ke hadapan mata. Ini pelajaran matematika Ibu? Iya, muatan matematika di situ. Karena tematik kan ada muatan matematika terintegrasi Bapak. Oh iya baik. Ini saya merujuk pada nilai tempat di mana saya di pembelajaran itu saya mengalami kendala gitu. Nilai tempat itu maksudnya apa Bu? Nilai tempat itu berarti dalam angka, misalnya angka 12 ya, berarti angka 2 itu sebagai satuan, angka 1 sebagai puluhan gitu. Ya, tapi berarti, kalau diterangkan saja menggunakan yang satuan itu bijinya 2 gitu Bu, kemudian di gelas yang puluhan itu 1 gitu Bu, atau gimana Bu? Misalkan contohnya gelas satuan ya Bu. Kalau ingin mengatakan 9 berarti di gelas satuan itu harus diisi 9 biji gitu ya Bu ya?
saya menyarankan ke anak minimal 10 biji masing-masing gelas, Bapak. Oh gitu. Ya. Baik, baik. Itu kalau dalam bentuk soal, Ibu memberikan soalnya bagaimana, Bu? Sehingga mereka mempraktekkan. Ya, kalau dalam bentuk soal biasanya saya menggunakan itu apa namanya, gambar, di mana di gambar itu ada kotak isinya misalnya buah apa, berapa, misalnya puluhannya berapa, kemudian kotak satunya sebagai satuannya isinya berapa, begitu. Seperti itu. Baik, berarti visualisasinya ini memang ke jenis-jenis buah-buahan. Nah, dalam hal ini jenis-jenis biji-bijian. Tetapi Ibu mengatakan bahwa ada sekian sekian buah. Misalkan ada 5 buah apel, ada 6 buah misalkan biji jagung. Kemudian mereka disuruh untuk memasukkan sejumlah yang Ibu sebutkan tadi, ya Bu ya? Iya, betul. Dan dengan cara seperti itu mereka mempraktekkan dan mereka mengatakan bahwa kalau gini sih mudah gitu ya Bu ya? Atau bagaimana Bu respon mereka, Bu? Responnya sangat antusias, mereka senang, bahkan setelah di akhir pembelajaran direfleksinya itu, Bu suka sekali, senang kami seperti bermain, seperti itu. Iya, iya. Ini sudah sampai pada konsep penjumlahan, pengurangan, atau masih pada konsep berapa jumlah biji tersebut, Bu? Ini masih pada konsep berapa jumlah biji, Bapak. Karena di pembelajaran terakhir ini, pembelajaran melalui daring, anak-anak kan tingkat pemahamannya itu belum begitu jauh. Gitu. Jadi saya masih menerapkan konsep-konsep yang dasar dulu, seperti membilang, mengurutkan, dan seterusnya dulu, kemudian konsep nilai tempat, gitu, belum sampai pada tarafan menjumlah, karena memang saya harus menerapkan fondasi yang kuat dulu pada pemahaman anak tentang konsep angka dulu, nilai tempat dulu, seperti itu. Betul. Ini jumlahnya kalau yang terkecil berapa, yang terbesar ini sampai berapa, Bu? Dalam satu wadah itu kan ada batas maksimal ya, Bu? Yang dipraktekkan oleh Ibu itu sampai berapa jumlah butirannya, Bu? Jumlahnya kalau di kelas awal itu untuk yang tahapan sampai saat ini baru sampai puluhan, Bapak. Jadi puluhan, jadi dalam satu wadah itu ya maksimal 10 biji. Betul. Iya. Baik, Ibu masih ke sebatas misalkan jagung atau biji-biji yang kecil-kecil, atau sebetulnya bisa juga dengan buah-buahan yang lain, namun misalkan buah-buahan tersebut cukup besar jadi nggak muat di gelas tersebut, Ibu. Dan itu butuh biaya, Bapak. Saya saya tidak sampai hati untuk meminta orang tua menyediakan buah seperti itu juga perlu dana, begitu. Saya juga mempertimbangkan sisi-sisi kosnya juga. Baik, berarti Ibu memilih biji jagung ya, Bu ya? Iya, sama. Betul. Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Ada biji jagung dan kacang tanah, di mana teksturnya itu agak besar, jadi betul. Dipegang itu tidak menggelinding. Iya, iya. Kacang hijau itu lebih kecil, jadi dipegang agak sulit ke atas. Betul. Dan jangan sekali-kali memilih biji kelapa ya, Bu ya? Besar sekali ya, Bu. Sulit nyarinya, kemudian naruhnya juga terbatas dan cukup besar ya. Nah, ini jok aja ya, Bu ya. Baik, Ibu Muslimah, terima kasih, sangat kreatif Ibu mencari cara untuk mencari pola gimana caranya siswa ini berhitung tetapi dengan cara yang mudah dan mereka memahami. Ibu semangat terus, mencari terus dengan kreativitas yang Ibu lakukan, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Terima kasih, Ibu. Pemirsa, betul? Demikian pemirsa perbincangan saya dengan dua orang guru yang inspiratif, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bertemu dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.